adanya pemeriksaan saksi dan alat bukti dari kejaksaan. Tadi sudah ya, saksi yang hadir dari saksi 15 saksi, yang hadir tadi hanya 5 saksi. Kami juga tidak terlalu memahami ya kenapa tidak hadir yang lainnya, tapi yang pasti tadi yang hadir hanya 5 saksi saja, dan dijanjikan 10 saksi sisanya itu pertemuan berikutnya, persidangan berikutnya. Alasannya apa? Yang di luar daerah atau apa? Di luar alur atau apa? Tidak ada pernyataan apapun Tidak ada ke kami. Jaksa itu alasan apa tidak hadir, tapi yang pasti jaksa menyatakan sudah ada panggilan rilas, sudah ada panggilan terhadap semua saksi, tapi saksi tidak datang, yang 10-nya tidak datang. Dan beliau akan memanggil kembali yang 10 yang tidak datang, yang tidak hadir tadi. Dari pemeriksaan saksi tadi itu mungkin ada yang mau di counter atau apa? Tadi sih sebenarnya pemeriksaan saksi, saksi yang menurut kami saksi yang signifikan itu adalah saudari Indah ya. Keterangan dari saudari Indah. Nah, sementara saksi yang kami perlukan lagi itu harus hadir adalah saksi pelapor. Tapi tadi saksi pelapor tidak hadir. Siapa? Saksi pelapor itu Agustinus Krismas Tri Suryanto. Alasannya tidak jelas, tidak disampaikan. Kami tidak mengetahui alasannya tidak hadir. Sementara beliau saksi pelapor. Ke depan apa ibu artinya sebagai kuasa hukum, apakah harus minta ini saksi pelaporan atau gimana? Terkait dengan saksi pelapor kami tetap minta dihadirkan saksi pelapor. Baik Ibu, tadi kan setelah keterangan dari Indah, kemudian di counter sama Bu Vanessa bahwa dia tidak mengenal. Sebagai kuasa hukum seperti apa? Mungkin Ibu bisa jelaskan. Ya. Konteks tidak mengenal ini, Ibu Vanessa karena dia baru bertugas di Alor ya. Iya. Dia baru bertugas di Alor, saat itu baru mendampingi tugas di Alor. Untuk bicara dia kenal tidak kenal, saya rasa Ibu Vanessa memang tidak mengenal Indah. Dia tidak mengenal Indah. Namun kalau tadi keterangan Bu Indah bahwa Ibu Vanessa nyamper lah ya, ibaratnya menghampiri dia dan bercerita minta buatkan, itu tadi disampaikan pada hari yang sama ya. Jadi saat ketemu hari itu juga minta buatkan, hari itu juga dalam waktu seketika pada hari yang sama kenal, ketemu, minta buatkan, terus Bu Indah langsung memproses, langsung jadi. Hanya pertemuan 1 kali itu terjadi, saya rasa. Itu di tanggal berapa Pak? Di tanggal berapa Bu pertemuannya? Menurut keterangan Bu Indah itu adalah di tanggal 5 September 2025 menurut keterangan Bu Indah. Jadi ketemu pertama tanggal 5 September. proses langsung jadi. Kapan jadi? Bukan 2025. 2021. 5 September 2021. Langsung jadi. Ketemu pertama. Tanggal ketemu pertama, terus tanggal 6 kata Ibu Indah, dia tidak ketemu Ibu Vanessa, dia hanya mengecek. Tanggal 7 dia melakukan print out. 7 Juni. 7 September juga, jadi berturut-turut. Tanggal 8 langsung jadi. Jadi ketemu pertama, tanggal 5, tanggal 8 langsung diberikan. KTP yang sudah di print out, yang sudah dirubah. Dibayar tuh? Menurut mereka berdua tidak dibayar sama sekali. Tidak ada. Kalau kita ini dengan apa? Ini kan ya sistem kan yang digerakkan oleh orang. Oh Iya. iya. Jadi begini, Ibu Indah menyatakan bahwa tidak ada formulir permohonan apapun dari Ibu Vanessa terhadap perubahan KTP. Terhadap permohonan KTP itu tidak ada formulir apapun. Tidak ada permohonan secara tertulis atau apapun, itu tidak ada. Jadi katanya hanya mendengar keluh kesah dari Bu Vanessa. Keluh kesah ya? Keluh kesah, dan dia membuatkan atas inisiatif dia sendirilah. Tadi dibilangnya kebijakan pribadi. Kebijakan pribadi tanpa ada surat permohonan atau formulir apapun terkait KTP. Itu menurut Indah? Menurut Ibu Indah. Kalau menurut ini terdakwa, apakah terdakwa pernah minta untuk apa? Terdakwa sendiri tidak pernah meminta untuk dirubah. Terdakwa itu
memberitahu saja kenapa KTP yang saya punya itu tidak bisa terlihat di online. Tolong kamu cekkan. Kenapa saya ke BRI, ke Jam Sostek, itu KTP tidak bisa, tidak terbaca tuhuterunya, marganya. Tapi di bentuk fisiknya ada. Tolong cek kenapa bisa seperti itu. Setelah dicek, Setelah dicek oleh Bu Indah tidak menyatakan, tidak ada konfirmasi lagi ke Ibu Vanessa. Jadi dia melihat saja dan dia rubah langsung. oh setelah dilihat, Ya, setelah mendengar katanya Ibu Vanessa berkeluh kesah tentang rumah tangga. Jadi dia punya kebijakan sendiri untuk merubah tanpa ada permohonan apa yang minta dirubah. Tidak ada permohonan di situ. Baik, saya tambahkan satu hal dalam persidangan ini ya cukup baik ya, karena yang hadir dari dinas itu kepala dinasnya, terus juga kabit sama mantan kasih tahun 2021 Tadi kasih. Pak Kasih, Pak Zakaria kalau nggak salah namanya. siapa Zakaria? Pak Zakaria. Itu sudah pensiun. Sudah pensiun, beliau cukup kooperatif dan beliau hadir menerangkan apa yang seharusnya dia terangkan secara keseluruhan bahwa dinas di Dukcapil melakukan ini secara prosedural gitu. Akan tetapi mungkin salah satu oknum ya dalam hal ini itu memberikan kebijakan secara pribadi yang akhirnya ada akibat hukum. Ada akibat hukum yang mesti ditanggung oleh klien kami. Nah ini yang kita harus buktikan di persidangan berikutnya agar menjadi perkara ini menjadi terang benerang. Ini sebenarnya seperti apa yang terjadi kan gitu. Ini kan belum clear nih, karena dari saksi pelapor itu sendiri belum dapat hadir hari ini. Kalau jaksa sudah sesuai dengan prosedurnya sudah memanggil berdasarkan surat, dan juga kami berharap dari Kalimantan ya, dari Balikpapan itu dapat hadir untuk dimintai keterangan nanti. Dukcapilnya dari Dukcapil Kalimantan. Balikpapan. Balikpapan. Karena sumber dari persoalan ini adalah dari Balikpapan itu sendiri. Ketika mutasi kependudukan itu dari Balikpapan ke Alor. Mungkin itu sih kami ya sangat apresiasi lah atas atas kebaikan semuanya untuk menjadi perkara ini lebih terang. Tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Indah itu runut ya. Saksi Indah tadi menyampaikan runut kalau menurut saya. Tanggal 5 pertama kali dia ketemu di tempat senam. Siap. Ibu Vanessa berkeluh kesah tentang rumah tangga. Ya. Setelah itu dia pulang, besoknya kata dia cek hanya berdasarkan nik saja. Ya. Berdasarkan nik Ibu Vanessa, dia cek di sistemnya dia. Nah ternyata itu ada perubahan. Tanggal 7 dia melakukan print out. Terus tanggal 8 dia memberikan hasilnya. Nah sementara di tanggal 6 dia bilang dia mengecek ada terjadi data-data yang tidak sinkron. Tapi tadi Ibu Indah sendiri mengakui bahwa dia tidak mengkonfirmasi lagi itu ke Ibu Vanessa kalau ada tidak sinkron. Tapi dia langsung bikin sendiri. Dia langsung cetak di tanggal 7. Dan dia serahkan itu di tanggal 8 besoknya lagi. Itu menurut 8 Ibu September. Vanessa dia tidak konfirmasi. Itu menurut Ibu Indah sendiri. Tidak konfirmasi ke. Dia tidak konfirmasi terhadap hasil temuannya Bu Indah itu sendiri, hasil pengecekan, karena dia kan tidak pernah ketemu. Langsung dia cetak. Iya, langsung dia cetak. Dia hanya ketemu 1 kali saja, kedua kali dia serahkan. Oh jadi begitu ya ceritanya. Iya. Padahal seharusnya wajib ya, harusnya Harusnya dia punya data. Nah Ya, dia punya data. Di saat permintaan, katakan seandainya benar, dia bisa membuktikan itu adalah permintaan Ibu Vanessa. Harusnya terjadi Buktinya kesalahan data. Tidak. Saya paling bisa formulir. Ya, harusnya waktu kesalahan data, harusnya dia untuk meyakinkan dia sodorkan itu formulir. Siap. Dan itu Bu Vanessa yang tanda tangan harusnya. Itu tidak ada. Sama sekali tidak. Formulir pengusulan perubahan tidak ada Dan semua. tadi pun sudah disampaikan Ibu Indah tidak ada formulir apapun dari Ibu Vanessa terkait dengan perubahan KTP. Oke, baik. Lalu terus katanya dia sudah mengaku bahwa dia bersalah gitu. Ya. Pengakuan. Pengakuan bersalah itu yang kami dengar sudah sejak awal persidangan. Jadi persidangan saat pembacaan, sebelum pembacaan dakwaan,
saat itu sidangnya berbeda ya, karena split scene ya. Jadi perbedaan waktu sidang, berkas perkara berbeda. Jadi Indah langsung menyatakan pengakuan bersalah. Ditawarkan dari jaksa dan hakim, itu memang sudah ketentuan KUHP baru ya, sebelum persidangan dimulai, ditawarkan pre-bargaining, pengakuan bersalah. Tapi ya Indah menerima itu, mengakukan bersalah. Jadi sehingga setelah itu otomatis dia tidak bisa memberikan keterangan lain sesuai dengan alat bukti, karena dia sudah mengaku. Jadi dianggap semua dakwaan itu adalah benar. Dia tidak bisa, dalam konteks ini, walaupun dia sudah mengaku bersalah, dia tidak bisa menghindar atau bukan menurut itu? Kalau menurut saya, seandainya apa yang dia akui pada saat itu tidak benar, dia punya kesempatan. Gitu loh, dia punya kesempatan untuk membatalkan pengakuan bersalah dia. Dia punya kesempatan untuk itu, tapi dia harus bisa membuktikan. Gitu loh. Mengapa dia kemarin melakukan pengakuan bersalah? Dia bisa batalkan itu. Dan hakim itu kan sesuai dengan Ibu Indah mau melakukan pre-bargaining, tidak ada komplain apapun setelah itu, oke, sesuai dengan dakwaan jaksa dia mengakui, hakim pasti menyetujui. Apakah dengan dia mengaku bersalah itu terus dia tidak bisa bertanggung jawab atau gimana menurut? Kalau itu kayaknya Indah pribadi itu yang tahu kenapa dia mengakui bersalah. Kenapa dia mengaku bersalah? Walaupun tadi di pertanyaan di persidangan kan, itu kami tanyakan lagi, ada 1-2 lah perbedaan jawaban ya dari pengakuannya beliau, tapi beliau yang tahu kenapa beliau mau melakukan pre-bargaining, mau mengakui bersalah. Harusnya kalau beliau mengakui bersalah dengan dakwaan jaksa, harusnya beliau nggak usah ragu-ragu nih menjawabnya. Ya udah sesuai dengan jaksa itu aja, toh itu faktanya. Kalau memang pengakuan bersalah itu beliau rasakan karena memang sesuai dengan dakwaan.